Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Saraswana dengan NIM R1C1211026 akan mempresentasikan tugas biodinamika pantai tentang geomorfologi pantai, di mana di sini saya mengambil tentang sea cave atau gua laut. Baik, langsung saja. Sea cave atau gua laut adalah formasi geologis yang terbentuk melalui proses erosi di sepanjang garis pantai. Sea cave ini biasanya terbentuk pada tebing pantai yang terdiri dari batuan keras seperti batuan kapur, basalt, atau granit. Fenomena ini menarik perhatian geologi, ahli kelautan, dan wisatawan karena keindahannya dan proses pembentukannya yang melibatkan interaksi kompleks antar air laut, gelombang, dan struktur geologi. Berikut adalah gambar salah satu sea cave yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana pantai ini bernama Pantai Maya Ria Kasilampe. Kemudian proses pembentukan sea cave. Sea cave terbentuk akibat erosi yang disebabkan oleh kekuatan gelombang laut dan arus yang menghantam tebing pantai. Proses ini melibatkan yang pertama abrasi gelombang. Gelombang yang terus-menerus menghantam batuan menyebabkan pengikisan secara mekanis. Partikel pasir dan kerikil yang terbawa gelombang juga mempercepat proses ini. Kemudian yang kedua, korosi dan solusi. Pada batu kapur, reaksi kimia antara air laut yang mengandung asam karbonat dengan kalsium karbonat dalam batuan menghasilkan pembuburan batuan. Yang ketiga, tekanan hidraulik. Ketika gelombang memasuki celah kerikil di batuan, udara dan air terkompresi di dalamnya, yang menyebabkan tekanan cukup besar untuk memecahkan batuan. Kemudian yang keempat, pelemahan struktur geologi. Celah, retakan atau lapisan lemah dalam batuan menjadi titik awal terbentuknya sea cave. Retakan ini diperluas oleh kekuatan gelombang hingga membentuk rongga. Morfologi dan jenis sea cave. Morfologi sea cave bervariasi, tergantung pada faktor geologi, kekuatan gelombang, dan waktu pembentukan. Beberapa karakteristik utamanya yaitu yang pertama, bentuk dan dimensi. Sea cave dapat berbentuk melengkung, memanjang, atau bercabang. Dimensinya bergantung pada durasi erosi, jenis batuan, dan intensitas gelombang. Kemudian yang kedua itu letak, di mana biasanya terbentuk di garis pantai berbatu dengan relief yang curam. Kemudian jenis-jenis sea cave. Yang pertama itu ada primary sea cave, di mana terbentuk langsung oleh proses gelombang. Kemudian secondary sea cave, hasil dari proses gabungan erosi gelombang dan aktivitas tektonik. Kemudian blowhole cave, memiliki lubang vertikal yang terhubung ke permukaan, memungkinkan air dan udara terdorong keluar saat gelombang masuk. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan sea cave. Yang pertama itu jenis batuan, di mana batuan yang lebih keras cenderung membentuk sea cave yang lebih tahan lama, sedangkan batuan lunak lebih cepat tererosi. Kemudian yang kedua, kondisi gelombang. Intensitas dan frekuensi gelombang sangat mempengaruhi tingkat erosi. Topografi pantai, yaitu garis pantai yang curam lebih mendukung pembentukan sea cave dibandingkan pantai datar. Kemudian perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut dapat mempengaruhi lokasi pembentukan sea cave baru atau mengubah kondisi existing sea cave. Contoh sea cave yang terkenal, yang pertama itu Fingal's Cave di Skotlandia. Terbentuk di batuan basalt heksagonal, terkenal karena akustiknya yang unik. Kemudian yang kedua itu Blue Grotto di Italia, memiliki air berwarna biru terang karena refleksi cahaya matahari.
Kemudian yang ketiga itu Cathedral Cove di Selandia Baru. Ini terkenal karena kombinasi Sea Cave dan lingkungan alami yang menjadi destinasi wisata populer. Kemudian manfaat dan tantangan Sea Cave. Sea Cave memiliki manfaat ekologis dan ekonomi, seperti habitat bagi flora dan fauna laut, daya tarik wisata, serta sumber studi geologi. Namun, keberadaan Sea Cave menghadapi tantangan seperti ancaman erosi yang berlebihan, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang merusak.